Halo teman-teman, thank you udah mampir ke video ini. Perkenalkan gue Randy. Jadi di video-video yang kemarin gue sempat mengulas ya gitar kecil, ini gitar yang murah. Dan apa sih masalahnya di gitar yang murah ini? Itu udah gue kupas tuntas di video yang sebelumnya. Gue kemarin khusus untuk bahas ini ya. Jadi gue mau bagi ilmu ke teman-teman tuh. Ini juga berguna untuk kalau kalian yang nggak ngerti gitar tapi mau beli gitar. Nah, ini gue beli yang bagusnya nih. Ini harga 150 ribuan. Ini harganya 900 sekian. Dikit lagi sejuta, 980 ribu apa kalau nggak salah gue beli ya. Kalau kalian lihat nilainya 150 ribu, 980 ribu, itu bedanya gapnya jauh sekali ya. Bisa beli berapa kali gitar ini gitu. Worth it gak sih? Jadi maksudnya harga segitu sesuai gak sih apa yang kalian bayar gitu. Nah ini gua akan bahas di video kali ini untuk gitar yang oke ini apa aja yang kalian dapetin. Kita mulai langsung aja ya. Oke, ini gua singkirin dulu ya. Kalau mau yang lebih detail, kalian lihat di video-video sebelumnya. Intinya build quality-nya jauh sekali di bawah standar. Build quality itu ya apa yang dilihat di mata kita lah ya, inti semudah itu ya. Catnya aja udah belentang-belentong, buatannya kasar. Suaranya sih ya nggak bisa akurat ya. Fals, intinya ya lihat aja jarak-jaraknya aja ya, sekilas aja gue bahas ya. Ini jarak-jaraknya aja udah nggak sesuai gitu. Note-nya lebarnya berapa, neck-nya lebar berapa, ada di video sebelumnya. Kita singkirin ini dulu. Nah sekarang kita ambil yang ini, harganya 980 ribu. Itu jauh sekali ya. Kalau kalian nanti beli gitar, kalau yang murah-murah gini rasanya jauh gitu. Misalkan kalian beli gitar 1 juta sama 6 juta. Ada loh gitar yang 1 juta lebih lah ya. Misalkan kalian 6 juta, itu perbedaannya drastis banget. Ada yang kalau kalian beli gitar yang udah harganya 100 juta sama 200 juta, biasanya udah mentok semua full spec. Sisa-sisanya tuh biasanya nilai seni aja sih. Ada banyak sih, selain ada harga gitar tuh ada nilai sejarahnya juga, ada nilai seninya juga. Siapa yang bikin itu juga ngaruh. Terus kayak gitar Fodera gitu ya. Dia mahal karena yang bikinnya itu ya, lutirnya itu minta digaji per jam gitu. Lu bayangin aja kalau dia kerjain ini waktunya 100 jam misalkan ya, digajinya mintanya per jamnya 1 juta, ya 100 juta kan. Ya itulah di luar negeri ya. Kalau kita, terutama gua sih bukan kalian ya, jadi mencari yang dibuat oleh budak-budak ya. Budak-budak paksa, kacung kampret gitu ya. Salah dikit kita kepret. Jadi harganya murah. Nah ini gue mau tunjukin harganya murah. Jadi perlu disiksa. Gue mau nunjukin, jadi ketika kalian beli 900 ribu, kalian dapat tasnya ya. Ini Yamaha Gita Lele. Ini original Yamaha. Ini kalau kalian beli, kalian dapat tasnya. Tasnya ini bagus. Ini bagus, tebel gitu. Ya standar Yamaha. Nggak mungkin malu-maluin ya. Nah, standar Yamaha pas gue lagi ngucap juga. Jadi kalau bagi yang baru-baru main gitar, kalau kalian mau belajar tahu cara milih gitar atau kalian lihat Yamaha aja, patokannya Yamaha. Mulai dari harga, mulai dari ukuran, mulai dari barangnya. Nah, itu standarnya deh. Ada yang bilang Yamaha harga C315 itu udah mahal gitu ya. Tapi jangan lihat mahalnya, teman-teman. Jadi lihat build quality-nya ya. Maksudnya dia udah buat standar. Misalkan kalian beli motor yang udah terkenal, brand-brand Yamaha, atau ya kalau kalian lihat di MotoGP itu kalau yang suka balap motor ya, itu kan terkenal tuh brand-brand besar semua. Mereka bikin motor tuh dari harga yang standar ya, dari harga yang murah sampai yang harganya sampai di motor besar gitu ya. Itu udah miliaran gitu ya. Itu ada standarnya. Maksudnya intinya yang gue mau ngomongin tuh, mereka bikin dengan standar yang pasti gitu loh. Contohnya gitar ini. Nah, ini build quality-nya jauh banget men sama yang 150 ribu tadi ya. Ini dia udah hitung scale-nya itu dari ujung sini ya, sekitar sampai saddle ya. Kalau scale itu ujung dari nut sini ya. Nut ini bilangnya nut. Tapi yang di akhir sini nih yang dia pas kena ke kayu. Kalau mau lebih detail lagi di nutnya ini, di bahan
Yang putihnya ini ya biasanya tulang atau plastik. Nah itu terakhir dia nyentuh senar sampai ke sini, ke titik saddle-nya. Ya kalau lebih detail lagi, mikro lagi, kalian lihat ya terakhir dia nyentuh senarnya di mana. Itu sekitar 433 milian ya, milimeter. Sekitar 43 cm. Betul ya, 433 mili. Ya, sekitar segitulah. Kalian kalau gue salah ucap langsung aja komen ya, nggak apa-apa kok. Kita sama-sama belajar di sini. Gue bukan tukang dagang, cuman bagi-bagi ilmu aja di sini, bagi sharing-sharing aja. Jadi nggak ada yang harus gue sindir-sindir atau apa ya, karena gue nggak punya utang buat jualan barang gitu. Kalau utang gue banyak, jualan barang jelek gue bilang bagus aja udah gitu. Gue mau lebih detail aja bagi-bagi ke kalian. Nah, scale-nya ini udah dia bikin. Nah, itu udah standarnya dia. Dan ini tuningnya juga udah pas gitu, udah nggak false. Nggak false lah, menurut gue ini udah standar banget gitu loh di Yamaha. Nah, jadi kalau kalian mau punya alat musik, standarnya, kalau nggak mau pusing ya, standarnya Yamaha deh. Nah, setelah itu kalian boleh pelajari. Oh, jarak senarnya sini sekitar 33 mm. Nah ya, ini lebar nutnya aja, dia 48 mili kalau gue baca. Nah, dengan harga 900 nih, kalian bayangin ya, 900 ribuan gitar. Yamaha paling murah C315 ya, segitu juga ya harganya. Itu ada websitenya men. Jadi kalau kalian beli, ada websitenya, dan itu dicantumin semua sedetil-detilnya. Nah kalau kalian beli gitar yang palsu, itu kan nggak ada ya, cuma ngikut niru-niru aja. Atau KW-KW-nya gitu ya, atau luthier, tapi luthier juga yang nggak jelas gitu ya. Sorry ngomong nih, jadi bukan ngejelekin luthier juga, ya mohon maaf gitu. Kalau lu ngaku-ngaku luthier yang tadi bikin gitar ini juga bisa nih, bisa juga nih, gitar custom nih luthier punya, tapi kan mohon maaf ya, bodoh aja gitu maksudnya. Jadi ini ada buatan yang udah distandarin, jadi bahkan tuningnya udah bagus ya. Dia talanya di A ya, di senar 6-nya sama senar 1-nya. Nah, biasa kan dari E. Ya, itu yang gue sebutin pertama dari ukuran dimensinya ya. Jadi jauh sekali sama gitar-gitar lain. Biasanya buatan luthier juga ada yang miring-miring, sininya miring dikit, cetakannya nggak bener. Kalau dia lagi berantem sama bini gitu kan, terus dia bikin gitar, dia serut, miring sebelah. Atau punya masalah hidup, dikejar pinjol gitu ya. Nah, kalau di Yamaha ini, kenapa dimensinya bisa akurat? Akurat ya gue bilang ya, nah karena dia pakai mesin. Jadi, dia potong, ini lebarnya 48 mili, ya 48 mili. Kalau scale-nya dia bikin jaraknya 433 mm, berarti 43 cm, 0,3 ya. Berarti 0,3 mili tuh. Seakurat itu gitu. Nah, habis itu ngomong presisi. Nah, presisi ketika dia bikin lagi ya sama seperti ini juga ya, karena pakai mesin kan, bukan pakai manusia yang hari ini bagus bikin besok dia dikejar utang terus dia bingung bikin gitar gitu kan, bengong-bengong. Nah, ini dimensinya gua rasa sih bagus ya. Jadi ininya juga jaraknya bagus. Kalau gitar yang satu lagi kalian lihat di video sebelumnya deh. Aduh parah banget, jadi jarak antara note dengan dimensi nekuknya ini jauh sekali gitu loh. Mau bikin apaan sih gitu? Ya nggak masalah sih, cuman di mata tuh kayaknya nggak enak aja dilihatnya tuh gitu, jelek gitu loh. Nah kalau ini dilihatnya sih rapi ya, apik gitu. Sampai ke dalam sini juga Yamaha sekarang ada kemajuan jauh ya, jauh, semakin apa ya namanya ya, semakin maju ya. Nah itu yang gue seneng ya, pabrikan Yamaha sekarang improve-nya gila-gilaan, mulai dari gitar listrik sampai gitar akustiknya. Menurut gue udah cukup ya buat kalian yang duitnya nggak banyak-banyak banget gitu lah. Ya kita kere-hore aja ya. Gue sih nggak malu ya, yang penting hidup ini happy-happy aja. Nah, dari dimensinya ini udah oke, build quality-nya bagus, catnya gitu ya. Nah, lihat ya. Jadi catnya tuh mulus gitu loh. Selain catnya mulus, ini juga naiknya juga nggak mengendut sebelah, rata gitu loh. Terus enak, halus gitu. Kalau yang 150.000, iya lu kagak ada rata-ratanya. Jadi
aduh main juga frustasi gitu. Jadi mohon maaf ya, mungkin yang bikin itu kalau kalian dengar maksudnya ya, sekarang kan alat-alat dari Cina murah, penggaris, template gitu kan. Ya ada effortnya sedikit lah, harga juga naikin dikit juga harusnya nggak apa-apa. Supaya lebih enak gitu pas beli gitar itu nggak frustasi. Nah ini udah bagus, catnya bagus. Sekarang kita ngomong materialnya ya. Gue tadi pikir materialnya kayak C315. Jadi C315 itu dia punya bahan fingerboard. Ini namanya fingerboard yang hitam ya, bagi yang belum tahu. Ini bagian neck. Bagian neck itu ada fingerboardnya, ada ya bagian necknya kalau kita sebut ya. Nah fingerboardnya ini, papan jari ini dari rosewood, kayu keras, kayu bahasa itunya kayu hitam. Tapi kayu hitam macam-macam ya, ada ebony dan lain-lain. Ini rosewood. Dan ini real rosewood ya. Sedangkan kalau C315 fingerboardnya ini nggak rosewood. Nah, masalahnya di gitar C315 itu, meskipun ininya fingerboardnya nggak rosewood, gue punya C315 sebelumnya seri C315 itu sebelumnya C310 nggak bengkok-bengkok men. Jadi entah gimana mereka treatment kayunya, pengeringannya bagus gitu ya. Gue pernah bikin gitar Bandung tuh, inisial S apa W gitu. Kayunya ebony, backnya mahogani yang bagus, dikasih strip tengahnya gitu, bengkok men. Gue main gitar udah lama ya, mungkin teman-teman gue yang di gitar klasik ya udah pada tahu kualitasnya bisa bengkok loh gitu. Gue juga bingung. Kalau Yamaha sih dengan kayu murah aja istilahnya ya, itu nggak bisa bengkok, bukan nggak bisa bengkok. Kalau ya normal aja lah perawatannya gitu kan. Daun pintu aja kalau lagi hujan aja bisa berubah. Oke. Dan ini bridge-nya juga rosewood ya. Ininya juga rosewood nih, bahan kayunya ini bagus loh. Kalau C315 bukan rosewood setahu gue ininya. Ini rosewood, fingerboardnya rosewood, itu yang membedakan ya. Ini kan harganya mirip dengan C315, jadi gue compare-nya dengan yang harga mirip meskipun barangnya beda ya. Untuk kayu neck sama back and side-nya nggak jelas ya, ditulis di websitenya sih lokal, kayu lokal. Mungkin NATO, Sungkai atau macam-macam lah. Ya gue nggak peduli dah ya dengan harga segini mau lo pakai kayu apa. Yang penting build quality-nya enak, terus di main ini nggak fals. Ya, jadi suaranya kenceng, kagak ada mendem-mendemnya. Topnya spruce, mereka bilang spruce. Spruce-nya masih laminate ya. Jadi spruce laminate itu lapis gitu loh. Jadi ada layer-layernya. Kira-kira ini semua. Oh ya, ini saddle sama nutnya sih masih bahan plastik ya. Kalau mau lebih suka ganti tulang ya ganti aja. Sama putarannya juga standar Yamaha. Ini putih begini, tapi kalau yang dijual-jual di toko pasaran putih begini rasanya kurang presisi. Tapi yang Yamaha punya meskipun yang murahan putih begini ya, masih oke sih, masih presisi sih. Mungkin beberapa tahun lagi baru ganti. Ya cuman ini hiasannya paling cuman ada logo Yamaha jadi kepala sini. Oke. Ini sih gitar cuman buat compare aja. Buat compare dengan ini belum gua stem ya. Jadi ini mungkin kena lampu sama AC juga bisa berubah tuningannya. Jadi itu aja yang gue bagiin ke kalian. Jadi ketika kalian mau beli gitar, ini bisa diterapin di manapun ya, maksudnya di gitar elektrik atau apa. Kalian beli standarnya Yamaha sih menurut gue lah. Yamaha kalian gak akan pernah salah berdasarkan range harga dan spesifikasi. Jadi ukuran-ukuran detailnya di Yamaha itu udah pasti akurat. Ya, mereka bisa pertanggungjawabkan itu. Kedua, spesifikasinya, kayu-kayunya. Kayu-kayunya ini udah dijamin lah, udah pasti bener apa yang dia pasang, kayu spruce ya spruce gitu loh, bukan kayu yang lain. Dan teknik mereka untuk mengolah kayu itu menurut gua di terakhir brand-brand, kalau brand Cina gua nggak tahu ya ketahanannya berapa tahun, atau ada brand-brand lokal lain yang besar banget juga, ya elah. Itu bikin necknya bisa nggak stabil gitu, gue juga bingung gitu. Ada yang ininya meledak, bukan meledak, copot gitu, petar aja. Itu sering banget terjadi gitu.
Kalau di Yamaha sih gue belum pernah nemuin ya. Jadi menurut gue, kalian acuannya kalau mau beli gitar di Yamaha aja deh, merek Yamaha untuk yang baru-baru ya. Mungkin kalau yang udah jago, nanti udah mulai ngerti gitar, bisa pilih. Ya, nanti mungkin kalian bisa lihat di www.yamaha musik gitu ya, di website. Itu detail sekali. Nah, untuk produknya ini sih, sekarang gue cuman ngajarin kalian tentang itu ya. Jadi, kalau masalah suaranya ini gimana ya, gue seneng ya, maksud enak. Ini belum gue stem sih, ntar gue dihujat lagi kayak kemarin. Bang, stem dulu bang. Ya gitu. Ya intinya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman terbantu ya dengan ocehan gue ini. Kalau teman-teman suka untuk video ini, bisa dibantu di like, subscribe-nya, atau di share buat teman-teman yang lagi mau belajar gitar. Kalau mau nanya langsung aja di komen. Kalau bisa gue jawab. Kalau nggak bisa, mungkin ada teman-teman yang lain, kita bisa diskusi bareng. Thank you udah nonton sampai habis. Kita ketemu di video yang lain lagi ya. Bye.